Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Dan Alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program live interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita yang akan diampu langsung dengan guru kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullahu Ta'ala, yang mana beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, sekedar info bagi Anda bahwa live interaktif kali ini Anda dapat mendengarkan pula melalui radio yang tergolong dalam anggota RTVC, yaitu diantaranya Radio Binbas Yogyakarta dan Radio Sahabat Tegal. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, dapat langsung menghubungi kami di line interaktif di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini juga Ustadz sudah terhadir bersama kita. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, saya sehat. Semoga antum dan para pemirsa juga diberikan kesehatan oleh Amin, ya Allah Rabbal Subhanahu wa Alamin. Ta'ala. Baik pemirsa, seperti biasa mengawali perjumpaan kita dalam live interaktif Fikih Ibadah kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat dari Ustadz Anas Burhanuddin. Kepada beliau Ustadz, kami persilakan. Iya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia paham dalam urusan agamanya. Hadis ini adalah sebuah hadis yang agung yang menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan penuntut ilmu, keutamaan orang yang diberikan pemahaman yang baik dalam urusan agama. Yang saat mensyarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, dan pesan tersirat dari hadis ini adalah bahwasanya barang siapa yang Allah tidak berikan pemahaman agama yang baik, maka berarti Allah tidak inginkan kebaikan untuk orang tersebut. Jadi hadis ini punya pesan tersurat, yaitu bahwasanya barang siapa yang Allah berikan pemahaman agama yang baik, berarti Allah telah inginkan kebaikan untuknya. Ini yang tersurat. Adapun yang tersirat adalah bahwasanya kalau Allah tidak memberikan kepada kita pemahaman agama yang baik, berarti Allah tidak inginkan kebaikan untuk kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaknya hadis ini bisa memotivasi kita untuk semakin rajin belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan pemahaman agama yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan Ustadz. Dan itu tadi pemirsa nasihat pembuka dari Ustadz Anas Burhanuddin, singkat dan semoga kita dapat mengambil banyak manfaat dari beliau hari ini. Dan kami kembali mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan pertama dari Saudari Dewi di Kalimantan Timur Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz, Ana ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika membasuh kaki pada saat berwudu ditunda beberapa saat, tidak langsung diakhirkan? Jadi maksudnya Ana berwudu sampai tidak membasuh kaki, kemudian membasuh kaki itu saya lakukan di tempat lain, yaitu di samping musola. Jarak antara toilet dengan musola tidak terlalu jauh Ustadz. Apakah masih tergolong tartib Ustadz? Jazakumullahu khairan. Iya, jadi apa yang ditanyakan oleh Saudari Dewi di Kalimantan Timur ini tidak berhubungan dengan tertib. Karena tertib adalah melaksanakan rukun-rukun wudhu secara berurutan. Mulai dari membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, diurutkan secara berurutan sebagaimana disebutkan dalam ayat. Ini namanya tertib. Jadi tertib. Perlu diketahui bahwasanya di samping tertib kita juga punya kewajiban untuk muwalat. Muwalat artinya adalah membasuh anggota kedua belum anggota yang pertama kering. Ini adalah sebuah kewajiban dalam wudu, karena suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat seorang pria yang selesai berwudu, kemudian di kakinya ada lum'ah. Lum'ah adalah kilapan, ya, sesuatu yang mengkilap. Yang itu terjadi karena dia tidak sempurna dalam membasuh kakinya.
Jadi masih ada bagian kaki yang mengkilap karena belum kena air. Maka melihat hal itu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat ini untuk mengulangi wudunya. Jadi wudunya diulang dari awal. Ini menunjukkan bahwasanya mualat itu adalah sebuah kewajiban. Karena kalau seandainya mualat tidak wajib, maka cukup baginya untuk membasuh kakinya saja. Tapi karena masanya sudah lewat, waktunya sudah lewat, maka Nabi Muhammad SAW mewajibkan sahabat pria ini untuk mengulangi wudu beliau dari awal. Nah, kemudian dari situ para ulama menyebutkan bahwasanya di antara kewajiban dalam wudu adalah mualat. Jadi kita harus membasuh anggota yang kedua sebelum anggota yang pertama kering. Artinya kita harus membasuh kedua tangan kita sebelum wajah kita kering. Artinya nggak boleh ada jeda terlalu lama. Boleh ada jeda tapi tidak boleh terlalu lama. Kemudian batasan jeda itu seperti apa? Batasannya adalah anggota pertama belum kering, kita sudah membasuh anggota yang kedua. Ini batasannya. Nah, tentunya ini berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Maka yang dijadikan patokan adalah daerah yang tidak terlalu panas, juga daerah yang tidak terlalu dingin, tapi daerah yang tengah-tengah. Itu yang dijadikan patokan. Kalau di daerah yang sedang ini, misalnya dalam 2 menit, ya, misalnya dalam 2 menit, wajah kita belum kering, maka kita boleh untuk membuat jeda kira-kira 2 menit antara membasuh wajah dengan membasuh kedua tangan kita. Itu kalau selama waktu itu wajah kita belum kering. Maka hal yang sama kita praktekkan dalam membasuh kaki ini. Saudari Dewi di Kalimantan Timur bertanya bahwasanya beliau kadang-kadang berwudu, dan saat berwudu di toilet beliau hanya membasuh sampai kepala saja, sampai mengusap kepala saja, kemudian kakinya dibasuh di tempat lain, yaitu di musola yang terletak, yang di sana memiliki tempat wudu juga. Maka kita lihat kalau seandainya jedanya tidak lama seperti yang ditanyakan, itu sepertinya langsung, ya. Jadi habis wudu di toilet sampai kepala, kemudian dia pergi ke musola dan di situ dia membasuh kakinya. Maka yaghlibu 'ala dhon, kemungkinan besar di sini kaki beliau masih belum kering. Nah, jadi ini termasuk jeda yang boleh, jeda yang dimaafkan, jeda yang tidak terlalu lama. Maka dengan memisahkan antara membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian mengusap kepala yang semuanya dilakukan di toilet, kemudian membasuh kakinya dilakukan beberapa detik selanjutnya di musola yang tidak terlalu jauh dari toilet, maka ini tidak meninggalkan mualah. Maka berarti insyaallah wudunya sudah sah dan juga syarat mualah sudah terpenuhi di situ. Maka yang seperti itu tidak apa-apa. Jadi tidak usah mengulang wudu lagi dari awal, cukup dia membasuh kakinya saja, kemudian setelah itu sholat. Demikian, wallahu taala alam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, itu tadi jawaban untuk saudari kita Dewi di Kalimantan Timur. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan, ini problem anak muda ini Ustaz, tentang bergadang ini Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum sholat subuh kesiangan karena begadang Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya, orang yang saya lupa Ustaz, ini dari Ikram Ustaz, Muhammad Ikram, ya. Iya, Dari Sulawesi Selatan. Sebuah pertanyaan dari Sulawesi Selatan, persisnya dari saudara kita Ikram, ya, yang bertanya tentang ketinggalan sholat subuh karena begadang. Pertama saya akan membahas dahulu tentang apa yang harus dilakukan saat kita terlambat sholat subuh, terlambat bangun, ya, kesiangan. Ya. Di sini berlaku sabda Nabi Muhammad SAW, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari suatu sholat atau lupa akan suatu sholat, hendaklah dia melakukan sholat itu ketika dia ingat. Jadi kapan kita bangun dari suatu tidur, kapan kita ingat suatu sholat yang kita lupakan, maka hendaknya kita segera melakukan sholat itu pada waktu kita ingat tersebut. Jadi kalau misalnya kita bangun pagi itu sekitar jam 7 atau jam 8, maka saat itu juga kita segera sholat subuh.
Ya karena sholat ini adalah ibadah yang sangat penting, yang harus kita jaga sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaganya. Dan sholat ini bisa dengan cara apa saja ya. Seandainya kita tidak kuat untuk berdiri, kita bisa duduk. Tidak kuat duduk, kita bisa dengan telentang. Tidak bisa telentang, kita bisa dengan memberikan isyarat mata, gerakan tangan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak keringanan dalam agama kita, maka tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan sholat ini dengan alasan apapun. Ya, sampai disolatkan ya. Ketika tiba waktunya kita menjumpai ajal, kemudian kita disolatkan di situ, itulah adalah waktu di mana kita sudah tidak wajib untuk sholat lagi. Tapi sebelum itu, selagi kita masih sadar ya, selagi kita masih mampu untuk mengerjakan sholat ini meskipun dengan isyarat gerakan mata, maka itu masih wajib bagi kita ya. Bahkan meskipun kalau seandainya kita tidak bisa wudhu, kita tidak bisa memenuhi beberapa syarat dan rukun sholat, maka kita masih harus mengerjakan sholat itu. Tapi kemudian ketika misalnya qadarullah hal itu tidak kita jaga ya, kita sebagai putra-putrinya mungkin agak teledor, mungkin kadang-kadang tidak bisa menemani beliau di masa sakit beliau, sehingga qadarullah ada beberapa sholat yang ditinggalkan ya. Maka di sini tidak ada obatnya kecuali dengan mendoakan beliau agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disunahkan untuk melakukan amalan-amalan soleh yang bisa bermanfaat untuk beliau. Ya misalnya dengan menghajikan beliau, mengumrahkan beliau, ya bersedekah untuk beliau. Ini adalah amalan-amalan yang insya Allah pahalanya mengalir meskipun beliau sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada mewakili sholat yang beliau tinggalkan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la yusolli ahadun an ahad. Ya. Tidak boleh seseorang itu sholat untuk orang lain. Jadi ini adalah ibadah yang tidak ada perwakilan di dalamnya. Maka putra-putri beliau, keluarga beliau tidak bisa mengganti sholat beliau. Nah inilah masalahnya. Kenapa kita harus memperhatikan sholat ini selagi kita masih hidup. Meskipun kita sakit, selagi kita masih sadar, kita wajib untuk melakukan sholat itu sendiri. Karena tidak ada perwakilan dalam sholat, tidak ada gantinya. Ya, tapi ya, sekali lagi maka yang harus dilakukan oleh putra-putri beliau adalah beristighfar ya, memohonkan ampunan, mendoakan beliau agar diampuni atas keteledoran semasa masih hidup dahulu ya. Dan juga memperbanyak amal soleh yang pahalanya diberikan kepada beliau seperti umrah atau haji atau sedekah ya. Sedangkan untuk puasa yang ditinggalkan ya, di sini berarti kan puasanya ditinggalkan karena sakit ya, karena sakit. Maka ada kewajiban untuk mengqadha sholat itu ya, seharusnya ada kewajiban untuk mengqadha sholat itu. Namun kita lihat kalau seandainya kematian ibunda ini terjadi tidak lama setelah beliau sakit, artinya tidak ada waktu untuk mengqadha sholat itu, maka menurut jumhurul ulama tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya, juga tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah sama sekali. Ini nyaris disepakati oleh para ulama semuanya. Jadi orang yang meninggal ada tanggungan puasa, dan meninggalnya ini sebelum sempat untuk melakukan. Jadi misalnya pas sakit, begitu selesai sakit terus meninggal misalnya. Maka di sini tidak ada kewajiban untuk mengqadha ataupun untuk membayar fidyah. Adapun kalau kematiannya terjadi setelah waktu yang memungkinkan untuk mengqadha puasa tersebut. Jadi misalnya ya di bulan Ramadan tidak bisa puasa penuh misalnya. Kemudian setelah itu masih sehat. Jadi setelah Ramadan misalnya ada sembuh ya, kemudian ada beberapa bulan seharusnya bisa mengqadha salat tapi tidak dilakukan. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya wajib bagi para walinya ya, wajib bagi ahli warisnya untuk mengganti puasa tersebut. Nah, ini adalah pendapat yang lebih kuat. Jadi tidak ada hubungannya dengan fidyah, karena sebab meninggalkan puasanya adalah karena sakit. Sakit ini adalah sakit kanker. Jadi tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah, tapi yang wajib bagi ahli waris ya, bagi putra-putranya adalah menggantikan puasa tersebut. Jadi mengqadha. Karena dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang muttafaq alaih, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu." Barang siapa yang mati dalam keadaan punya kewajiban puasa,
maka walinya lah yang berpuasa untuk dia. Ini hadis muttafaq alaih. Kemudian juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang pria yang bertanya, "Wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha siyamu syahr." Wahai Rasulullah, aku punya seorang ibu yang meninggal dan beliau punya kewajiban untuk puasa 1 bulan. Apakah aku harus membayar puasa ini? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ibumu punya utang? Apakah engkau akan membayarkan utangnya apa tidak? Maka pria tersebut mengatakan, tentu wahai Rasulullah, aku akan membayarkan utangnya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau begitu utangnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih berhak untuk dibayar. Nah, 2 hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada seorang yang meninggal dalam keadaan masih punya tanggungan puasa, dan meninggalnya ini terjadi setelah dia punya waktu untuk mengqadha puasa itu kemudian tidak dilakukan, maka wajib bagi para ahli waris, bagi putra-putrinya untuk mengqadha puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Ya, dengan dalil 2 hadis yang muttafaq alaih ini. Yang pertama hadis Aisyah, yang kedua hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jazakallah khairan Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk saudari Novi di Riau ya, tentang ibu yang sakit lalu meninggal dan meninggalkan sholat serta puasa. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini dari saudara Daryanto di Jawa Timur Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengerjakan sholat subuh di gerbong kereta api yang mana kalau kita terlambat datang sampai ke tujuan kereta sudah berangkat Ustaz? Begitu. Kalau dikerjakan setelah turun dari kereta api apakah boleh? Padahal hari sudah mulai fajar. Ustaz, bagaimana cara mengerjakan sholat subuh di gerbong kereta api dikarenakan terhambat waktu perjalanan yang sampai ke tujuan jam 5.30 pagi. Sampainya 5.30 Ustaz. Nah, apa dikerjakan di dalam kereta api dengan cara duduk atau bagaimana Ustaz? Dan kalau dikerjakan setelah turun dari kereta api apa boleh, sedangkan hari sudah mulai fajar, maksudnya mungkin sudah siang Ustaz, hari sudah siang. Jazakumullah khair. Pertanyaan dari saudara Daryanto di Jawa Timur ini, jawabannya adalah bahwasanya sholat fardu itu punya aturan yang lebih ketat. Memang dalam agama kita sholat sunnah diperingan aturannya. Jadi antaranya boleh dilakukan dengan duduk. Karena Islam ingin umat Islam itu memperbanyak ibadah sunnah. Puasa sunnah diringankan sebagian hukumnya, misalnya boleh dengan niat dari pagi hari. Sementara puasa wajib harus niat dari malam hari. Ini semuanya karena perbedaan antara hukum sunnah dengan wajib. Nabi Muhammad SAW, beliau kadang-kadang mengerjakan sholat sunnah di atas unta beliau, di atas kendaraan beliau. Tapi kalau beliau ingin sholat fardu, maka beliau turun dulu. Karena hukum sholat fardu lebih ketat. Kita harus lakukan sholat fardu dengan berdiri, menghadap kiblat dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan perbedaan antara hukum sholat fardu dengan sholat sunnah. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya kita boleh untuk mengerjakan sholat fardu di atas kendaraan seperti kereta, atau pesawat, atau kapal, atau bis, atau mobil. Kalau kita bisa mengerjakan sholat fardu ini dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kita bisa melakukannya dengan berdiri, menghadap kiblat. Maka wajib bagi kita untuk mengerjakan sholat itu sebagaimana mestinya. Dan kita tidak boleh untuk mengerjakan sholat ini dengan menggugurkan sebagian rukun dan kewajibannya. Misalnya dengan duduk, atau dengan tanpa menghadap kiblat, kecuali kalau kita dalam keadaan terdesak. Artinya waktunya sudah mepet, sebentar lagi waktunya akan keluar, dan kita juga tidak mendapatkan tempat untuk mengerjakan sholat fardu ini dengan rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya. Di situ baru kita harus mengerjakan sholat ini sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Tapi selagi kita masih bisa menghindari hal itu, maka
kita tidak boleh untuk mengerjakan sholat fardu dengan cara seperti itu. Maka kalau kita masih bisa mengerjakan ibadah tersebut ketika nanti turun. Tadi disebutkan bahwasanya kereta akan tiba jam 5.30. 5.30 ini kita harus melihat kalau di daerah-daerah yang terletak di waktu Indonesia Barat yang sebelah timur, seperti di Jember, jam segitu sudah terbit matahari. Maka kita harus sudah mengerjakan sholat seperti itu dengan cara yang seharusnya. Yaitu apa? Kita mencari tempat di kereta, karena ini pertanyaan tentang kereta. Nah, kita harus mencari tempat di kereta, dan insya Allah kalau di kereta masih banyak tempat untuk bisa mengerjakan sholat ini sebagaimana mestinya dengan berdiri menghadap kiblat. Cari musola yang ada di gerbong makan, atau kita bisa menggunakan bordes, ya, tempat-tempat yang kosong di pesawat. Kadang-kadang ada sebagian tempat di pesawat yang hanya ada satu kursi di situ, maka di sampingnya cukup luas untuk mengerjakan sholat dengan cara berdiri dan menghadap ke kiblat. Atau tempat manapun di kereta yang barangkali kita bisa minta tolong para kru kereta untuk menunjukkannya. Maka kalau seandainya kita akan sampai di tujuan, ya, saat matahari sudah terbit, maka kita harus mengerjakan sholat fardu ini di kereta dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi itu. Kalau setelah kita mencari, kita nggak dapat tempat, terpaksa kita harus duduk, atau dengan sholat dengan tidak menghadap kiblat, maka baru kita boleh mengerjakan sholat fardu itu dengan menggugurkan sebagian kewajibannya seperti berdiri dan menghadap kiblat. Jadi seperti itu, kita boleh untuk mengerjakan sholat fardu, ya, di kendaraan yang kita pakai untuk bepergian, dengan catatan kita harus mengerjakannya dengan memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, di antaranya dengan berdiri menghadap kiblat, ya, dan tidak duduk saat mengerjakan ruku atau sujud kecuali dalam keadaan terpaksa. Maka kalau seandainya kita masih punya waktu, ya, jadi di sebagian tempat jam 5.30 masih belum terbit matahari, masih jauh bahkan di daerah-daerah yang terletak di sebelah barat sana, di Sumatera, ya, di Sumatera Utara, di Aceh, maka jam 5.30 itu masih jauh dari terbit matahari. Maka dalam keadaan seperti itu sebaiknya kita mengakhirkan sholat nanti sampai kita sudah tiba di tujuan dahulu. Kecuali kalau tadi kita bisa menemukan suatu tempat di kereta atau di bis atau di pesawat yang membuat kita bisa mengerjakan ibadah tersebut sebagaimana mestinya. Ya, di situ kita boleh, bahkan lebih baik untuk mengerjakannya di pesawat atau di kereta. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, di sebagian pesawat seperti yang dilayani di Saudi Arabia Airlines, kemudian Etihad, ya, beberapa maskapai di Timur Tengah itu menyediakan musola khusus untuk kita sholat. Maka di tempat-tempat seperti itu kita bisa mengerjakan sholat kita sebagaimana mestinya dengan berdiri dan menghadap kiblat. Ya, ini barangkali yang bisa kami sampaikan seputar pertanyaan saudara Daryanto dari Jawa Timur. Demikian, wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara Daryanto di Jawa Timur yang telah bertanya kepada Ustaz, dan semoga jawaban tersebut juga mewakili pertanyaan-pertanyaan dari sebagian kaum muslimin. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari Delvi di Riau Ustaz, dari Mbak Delvi di Riau. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, apakah benar jika seorang wanita sedang haid tidak boleh menyentuh jenazah, baik ketika sudah dimandikan, disolatkan, dan lain sebagainya Ustaz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Iya, masalah wanita haid dan hal-hal apa yang dilarang bagi wanita haid sudah dijelaskan oleh agama kita. Dan wanita haid itu di antara hukumnya adalah tidak boleh menyentuh mushaf. Bahkan orang yang nggak wudhu nggak boleh menyentuh mushaf, apalagi orang yang junub atau haid, di mana hadas mereka adalah hadas besar. Kemudian wanita haid ini tetap boleh untuk membaca Al-Quran dari hafalannya, atau membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Mereka dilarang untuk masuk ke masjid, kecuali hanya sekedar lewat saja. Mereka dilarang untuk menetap di masjid, menurut pendapat jumhurul ulama. Mereka juga dilarang untuk mendekati tempat sholat id. Ya, kemudian mereka dilarang untuk disetubuhi, tapi di mana? Hanya pada titik tempat keluarnya darah haid saja. Adapun sisanya masih bisa dinikmati oleh pasangannya. Tidak ada masalah.
Jadi ini semuanya sudah diatur dan tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan bahwasanya seorang wanita haid dilarang untuk menyentuh jenazah. Yang menyatakan seperti ini butuh dalil-dalilnya apa? Dan saya tidak mengetahui ada dalil yang sahih yang melarang seorang wanita haid untuk memegang atau menyentuh jenazah, baik yang sudah dimandikan maupun yang belum dimandikan. Maka tidak masalah bagi seorang wanita ya untuk memandikan jenazah ibunya atau jenazah putrinya meskipun dia dalam keadaan haid. Kenapa? Karena pada dasarnya hal seperti ini dibolehkan dan tidak ada dalil yang melarang seorang wanita untuk menyentuh jenazah. Ya demikian, wallahu taala alam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan itu jawaban untuk saudari Delvi di Riau. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Umar di Jawa Tengah. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apa benar jika salah baca surat Al-Fatihah dalam sholat, bacaan tersebut harus diulang sampai benar? Saya pernah sholat fardu yang 4 rakaat sampai kurang lebih setengah jam karena saya banyak mengulang bacaan surat Al-Fatihah agar benar. Apakah itu dibenarkan dalam syariat Ustaz? Atau hanya was-was syaitan saja yang berlebihan? Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, surat Al-Fatihah adalah surat yang istimewa. Dia adalah rukun dalam sholat kita, bahkan dalam setiap rakaat sholat kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ya, tidak ada sholat bagi orang yang belum membaca Fatihatul Kitab. Artinya, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Dan ini rukun dalam setiap sholat. Dan wajib bagi setiap muslim untuk membaca Al-Fatihah ini dalam setiap rakaatnya. Dan dalam membaca Al-Fatihah ini tidak boleh ada kesalahan yang fatal, yang merubah makna, atau lahan jali, kesalahan yang gamblang, yang itu bisa membuat sholat kita batal. Namun, kalau seseorang ya setelah berlatih, setelah belajar, ya, dia masih tetap belum hafal Al-Fatihah misalnya, atau dia bisa membaca Al-Fatihah tapi masih dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi karena dia sudah barangkali sudah terlalu tua untuk menghafal Al-Fatihah. Dia baru saja masuk Islam dalam keadaan sudah sepuh. Maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Kata para ulama, orang ini jika tidak hafal Al-Fatihah maka dia boleh membaca tasbih, ya subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, zikir apa saja. Dan kalau dia sudah bisa membaca Al-Fatihah tapi masih salah-salah, maka silahkan, gak apa-apa, baca itu semampu dia. Jadi kondisi sholat bukan waktu untuk berlatih. Betul, kita harus berlatih membaca Al-Fatihah, memperbaikinya, tapi di mana? Di luar. Adapun saat kita sudah masuk waktunya beribadah, waktunya sholat, maka kita membaca Al-Fatihah ini semampu kita apa adanya. Ya bahkan kalau kita tidak hafal Al-Fatihah, kita boleh menggantinya dengan yang lain. Kenapa? Karena Allah tidak membebani kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Jadi apa yang ditanyakan, saya kadang-kadang mengulang Al-Fatihah sampai 4 kali, 5 kali. Hanya apa? Hanya agar dia benar-benar membaca Al-Fatihah ini dengan benar. Maka ini adalah takalluf, ya ini adalah waswasah dari syaitan. Betul kita harus membaca Al-Fatihah dengan baik, ya, tapi itu belajarnya bukan saat sholat. Belajarnya di luar waktu sholat. Kita datang kepada syekh, kepada guru kita untuk memperbaiki Al-Fatihah, memperbaiki Al-Fatihah kita. Tapi ketika kita sudah tiba waktu sholat, ya, dan bacaan kita masih ada salah-salahnya, maka kita baca bacaan itu apa adanya, ya, dan cukup dibaca 1 kali, ya, dan itu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita tidak perlu takalluf dan melayani godaan setan yang masih akan terus menggoda kita, terutama dalam ibadah utama ini. Setan akan terus menggoda kita, dia nggak akan rela kalau kita sholat dengan khusyuk. Maka dia terus ganggu, bisikan-bisikan. Dan tidak ada obat yang mujarab untuk godaan setan ini kecuali dengan mengabaikan godaan-godaan dia. Sudah tinggalkan. Nanti di luar sholat kita belajar lagi, kita perbaiki lagi. Tapi ketika kita sudah masuk dalam sholat, maka kita membaca Al-Fatihah dengan semampu kita. Ya, demikian, Allahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu jawaban untuk saudara Umar. Semoga pertanyaan yang selama ini mengganjal bisa terjawab sudah. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Sisilia di Padang. Ustaz, apakah boleh jika sholat sunnah ba'diyah zuhur ditunda Ustaz? Karena saya seorang pedagang yang mana
tidak enak ketika pelanggan sudah menunggu. Akhirnya saya menunda sholat sunnah ba'diyah sampai pelanggan selesai membeli, kemudian saya melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Ya, pertanyaan dari saudari kita di Padang ya, tentang apakah boleh mengakhirkan sholat ba'diyah ya sampai ada jedanya, jadi tidak langsung setelah sholat zuhur langsung ya. Pertama kita sampaikan bahwasanya sholat ba'diyah ini adalah sholat yang hukumnya sunnah ya. Sunnah itu kalau kita lakukan maka kita mendapatkan pahala, kalau kita tidak melakukannya maka ya tidak apa-apa ya. Jadi dengan mudah kita bisa katakan misalnya kalau seandainya ibu tidak sholat ba'diyah maka juga nggak dosa, nggak ada masalah. Tapi Masya Allah pertanyaan ini menunjukkan semangat ibu untuk menjaga sholat rawatib ini, yaitu sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu, baik yang qabliyah maupun ba'diyah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, dan beliau selalu menjaga 12 rakaat dalam sehari ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini adalah sholat rawatib yang ditegaskan, yang diantara hukumnya adalah kalau kita tidak sempat melakukannya pada waktunya, maka disyariatkan untuk mengqadha sholat tersebut di luar waktunya. Nabi Muhammad SAW ya, tidak sempat untuk mengerjakan sholat ba'diyah zuhur pada suatu hari karena ada tamu yang menyibukkan beliau. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau mengqadha sholat ini setelah sholat asar. Padahal kita mengetahui bahwasanya waktu setelah asar adalah waktu larangan untuk melakukan sholat sunnah ya. Tapi Nabi Muhammad SAW mengerjakan ba'diyah zuhur beliau pada hari itu setelah sholat asar. Yang ini menunjukkan bahwasanya sholat rawatib ini disyariatkan untuk diqadha kalau kita tidak mengerjakannya pada waktunya. Tapi apa yang dilakukan ibu tidak sampai tingkat ini. Artinya ibu masih punya waktu untuk mengerjakannya di waktu zuhur, ya tidak sampai waktu asar. Hanya saja ibu melayani pembeli dulu. Nggak ada masalah, silakan dilayani pembeli dulu. Ya kasihan kalau mereka menunggu terlalu lama. Ya, barangkali mereka punya kebutuhan-kebutuhan mendesak yang kita harus bereskan dahulu. Maka tidak masalah ibu mengerjakan sholat zuhur, kemudian melayani pembeli dahulu, baru kemudian setelah kosong, setelah agak longgar ya kegiatan di toko, ibu bisa mengerjakan sholat ba'diyah tersebut. Bahkan tidak masalah kalau ibu mengerjakannya dalam toko. Tidak ada masalah, para sahabat dahulu sholat di pasar mereka, di toko mereka. Dan kita bisa sholat dimanapun. Ya, bahkan tanpa sajadah di toko nggak ada masalah, itu suci insya Allah ya. Maka tidak masalah ibu ya sambil menunggu di toko ya bisa sholat di situ, nanti kalau pas ada pelanggan ya sudah kita perpendek sholat kita salam kemudian kita layani dahulu. Ini menunjukkan orientasi akhirat yang seharusnya dimiliki oleh umat Islam ya. Jadi meskipun mereka sibuk dengan urusan dunia tapi mereka tidak melupakan urusan akhirat mereka ya. Jadi intinya tidak masalah bagi ibu untuk melayani pembeli dahulu ya, baru kemudian setelah toko agak longgar ya ibu bisa mengerjakan sholat sunnah ba'diyah zuhur, dan itu masih belum keluar dari waktu zuhur. Waktu zuhur masih berlangsung nanti sampai masuknya waktu asar, yaitu ketika bayang-bayang suatu benda sama dengan benda tersebut ya, panjangnya sama dengan benda tersebut, yaitu saat masuknya waktu asar. Jadi itu semuanya waktu yang masih diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah ba'diyah kita. Demikian, wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu jawaban untuk Ibu Sisilia di Padang ya. Kemudian saat ini ada pertanyaan terakhir Ustaz dari Saudara Riandika di Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, istri saya alhamdulillah telah melahirkan 45 hari yang lalu. Yang saya tanyakan, sudah 45 hari istri saya masih mendapatkan flek nifas Ustaz, tapi jarang-jarang. Bagaimana untuk salatnya Ustaz? Dan niat untuk mandi setelah nifas seperti apa? Terima kasih, jazakumullah khairan. Ini kita ucapkan selamat kepada saudara kita di Jawa Barat atas kelahiran putranya. Ya, kita doakan semoga Allah memberkahi putra beliau. Dan sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan yaitu tentang nifas ya. Kita pernah jelaskan bahwasanya nifas itu habis berhenti hukumnya ketika seorang wanita sudah suci, dalam arti ketika seorang wanita sudah tidak mengalir darah nifas lagi. Ini menurut pendapat yang lebih kuat ya. Jadi kalau darah itu putus pada hari ke-20 maka berarti dia sudah tidak nifas lagi.
Kalau darah itu putus pada hari ke-35, maka berarti setelah itu dia sudah tidak nifas lagi. Kalau seandainya melewati 40 hari sekalipun ya, maka berarti di hari 41, 42, kalau memang darahnya masih keluar, maka itu masih dihitung darah nifas. Dan kalau dia baru habis pada hari ke-45, maka berarti ya setelah itulah hukum nifas berhenti. Maka dari apa yang disampaikan oleh saudara kita, nampaknya nifas sudah berhenti. Ya, darah nifas sudah berhenti beberapa waktu yang lalu. Hanya saja saat ini setelah 45 hari masih ada flek-flek. Masih ada flek-flek yang kadang-kadang keluar. Maka di sini berlaku hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan, "Ma kunna na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an." Dahulu kami para sahabat wanita ya tidak menganggap adanya flek. Ya, sufrah itu artinya adalah cairan berwarna kuning. Qudrah itu artinya adalah bercak-bercak yang sifatnya dia flek ya, dia tidak bening ya, tapi dia adalah bercak-bercak yang ada warnanya ya, tapi itu bukan darah. Yang diistilahkan dalam istilah modern sekarang namanya adalah flek. Jadi kalau flek ini muncul di luar waktu haid atau di luar waktu nifas, ya, di mana darah haid sudah putus, sudah keluar qasah baydha, sudah keluar cairan putih, atau sudah kering, kemudian beberapa setelah itu muncul flek-flek, maka ini tidak dianggap sebagai haid. Demikian juga kalau flek ini muncul ya setelah darah nifas putus, maka dia juga tidak dianggap sama sekali. Artinya apa? Artinya tidak dianggap sebagai darah nifas. Maka flek ini tidak menghalangi kita untuk sholat, tidak menghalangi Anda untuk berpuasa, ya karena itu tidak dianggap. Adapun kalau flek ini terjadi di masa haid atau di masa nifas, maka dia masih terhitung haid atau nifas. Jadi kadang-kadang ya, jadi haid itu tidak senantiasa mengalir terus. Ada waktu-waktu ya 1 jam, 2 jam, ya 3 jam, ya kadang-kadang 1 hari penuh tidak keluar. Tapi yang ada hanya flek saja. Nah, kalau itu terjadi di masa haid, maka itu terhitung sebagai haid. Kalau itu terhitung di masa nifas, maka itu terhitung sebagai nifas. Tapi kalau flek ini terjadi di luar waktu haid, di luar waktu nifas, maka itu tidak dianggap sebagai haid, tidak dianggap sebagai nifas, bagaimana keterangan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Namun dia dihitung sebagai najis yang keluar. Nah, jadi itu adalah hadath ya, keluarnya cairan ya berupa flek. Ini disebut sebagai hadath, artinya mewajibkan kita untuk wudu. Dan yang keluar ini dianggap sebagai najis. Kenapa? Karena dia adalah cairan. Hukumnya seperti hukum kencing. Maka ketika seorang wanita yang sudah selesai nifas mengalami hal ini, kewajiban dia adalah 2. Yang pertama, membersihkan najis ini, karena dia hukumnya seperti hukum kencing. Jadi kita siram dari kemaluan, kita disiram dari kemaluan wanita tersebut. Kemudian yang kedua, kalau dia ingin sholat, maka dia wajib untuk wudu dahulu. Jadi intinya flek ini tidak menghalangi sholat, tidak menghalangi puasa. Tapi kalau muncul flek ini, maka dia dianggap sebagai hadath dan najis. Keluarnya flek ini adalah hadath yang mewajibkan wudu kalau kita ingin sholat atau memegang mushaf. Dan flek itu sendiri adalah najis yang harus dibersihkan sebagaimana kita membersihkan kencing dari kemaluan kita. Ya, ini insyaallah jawaban untuk pertanyaan saudari kita. Ya, intinya bahwasanya flek itu yang terjadi dalam kondisi yang telah disebutkan tadi tidak dihitung sebagai nifas. Jadi dia tidak menghalangi puasa dan sholat, tapi dia dihitung sebagai hadath yang mewajibkan wudu dan dihitung sebagai najis yang harus dibersihkan, seperti air kencing yang keluar dari kemaluan kita. Ya, demikian, wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan alhamdulillah pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Akan tapi sebelum kita mengakhiri live interaktif fikih ibadah kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan kesimpulan atau nasihat sebagai penutup live interaktif fikih ibadah ini dari Ustaz Anas. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mudzakarah ya sambil murajaah bersama beberapa permasalahan fikih ibadah yang berhubungan dengan sholat kita, berhubungan dengan taharah kita, berhubungan dengan puasa kita. Dan ini semuanya adalah
ilmu yang penting yang merupakan prioritas bagi setiap muslim. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, inna talabal ilmi la hasan. Sungguh talabul ilmi itu adalah sesuatu yang baik. Walakin unzur ila alladhi yalzamuka min hini tusbihu hatta tumsi falzamhu. Tapi lihatlah kepada apa yang menjadi kewajibanmu dari pagi sampai sore dalam taharah Anda, wudu Anda, tayamum Anda, mandi wajib Anda. Kemudian juga tentang salat Anda, ya. Kemudian mulailah dari situ. Ilmu ini terlalu banyak, terlalu luas. Tapi makanya kita harus melakukan skala prioritas, mengambil prioritas yang paling penting dahulu untuk kita mulai, maka disitulah kita memulai. Ya. Kemudian ada satu poin yang tampaknya kita lupakan dari pembahasan kita tadi, yaitu tentang bagaimana caranya mandi dari nifas yang sudah selesai. Ya. Jawabannya sama dengan mandi yang dilakukan oleh seorang wanita ketika selesai haid. Jadi saat mandi dia niatkan untuk mengangkat hadas akbar, ya, dalam hati tentunya. Niat itu dalam hati diniatkan, ini adalah mandi untuk menghilangkan hadas akbar karena nifas. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam hati seperti itu. Kemudian yang wajib adalah membasuh tubuh dengan air, membasuh seluruh tubuh dengan air. Ya. Jadi kalau kita sudah ratakan air ke seluruh tubuh kita, maka itu sudah dihitung sebagai mandi wajib. Seperti yang kita lakukan saat kita junub atau saat seorang wanita selesai haid. Ya. Mungkin yang perlu dicatat adalah bahwasanya mandi setelah nifas ini sama dengan mandi setelah seorang wanita haid. Yang bedanya dengan mandi janabah adalah kalau seorang wanita punya rambut yang dikepang, maka ini harus dilepas. Dalam mandi wajib, mandi junub, ya, seorang wanita yang punya rambut yang dikepang tidak harus untuk melepasnya, tidak wajib untuk melepasnya. Kenapa? Karena itu terulang-ulang. Dan kalau diwajibkan untuk dilepas, maka akan berat dan menyulitkan seorang wanita. Tapi mandi wajib karena selesai haid dengan selesai nifas ini jarang-jarang terjadi. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya dalam mandi wajib karena selesai haid atau selesai nifas ini, rambut yang dikepang harus dilepas. Jadi harus dilepas, ya. Kemudian setelah itu silahkan Anda ratakan air ke seluruh tubuh, ya. Dan kalau itu dimulai dengan wudu dahulu, ya, di awal mandi, maka itu lebih baik, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam mandi janabah beliau. Tapi yang menjadi kewajiban adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh, ya. Meskipun tanpa wudu di awalnya, itu sudah cukup dihitung sebagai mandi wajib setelah haid atau nifas, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih atas waktunya hari ini Ustaz, ya. Barakallahu fikum. Insyaallah semoga bertemu lagi di kesempatan berikutnya Ustaz. Amin. Dan baik pemirsa, kami ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama adalah bahwasannya live interaktif akan selalu tayang dan Anda bisa dapat saksikan setiap hari Senin hingga hari Jumat di setiap pekannya. Kemudian yang kedua, seluruh informasi kegiatan Dewan Fatwa, terutama juga Fatwa TV, dapat Anda akses melalui website dewanfatwa.com. Dan pemirsa, Fatwa TV juga mengajak Anda untuk menghadiri safari dakwah Dewan Fatwa di Jakarta, Bogor, dan Bekasi yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan April 2020. Dan itulah tadi pemirsa, live interaktif fikih ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kajian kali ini, dan semoga kita dapat berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Pak, ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah